Halo, perkenalkan saya Yuni Trisnawati dari Universitas Nasional, Prodi Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata. Untuk pariwisata sendiri itu memegang peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa di berbagai daerah pariwisata dapat berkembang dari daerah tertinggal menjadi sumber pendapatan utama daerah tersebut. Kemudian untuk pemerintah daerah di dalam bidang pariwisata didasarkan pada pasal 12 ayat 3 huruf B UU nomor 23 tahun 2014. Secara khusus, kewenangan pemerintah kabupaten diatur dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Pemerintah daerah dengan kewenangannya tersebut dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan sekaligus melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembangunan kepariwisataan diupayakan pengembangan dengan pendekatan pertumbuhan dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, termasuk kerjasama usaha pengelolaan. Pemerintah daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunan kepariwisataan, dengan diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan upaya-upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah fenomena atau gejala dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang. Pembangunan kepariwisataan Indonesia dapat ditingkatkan. Pembangunan kepariwisataan Indonesia dapat ditingkatkan hasilnya dengan pemberdayaan hukum melalui perubahan hukum positif secara konseptual, ketertinggalan atau lag, dan kesenjangan serta hukum tidak efektif atau soft development dalam penyelenggaraan kepariwisataan secara empirik menjadi dasar hukum. Kota Tangerang Selatan merupakan kawasan yang diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sebagian di pengembangan serta berkelanjutan dengan tujuan aman, nyaman bagi wisatawan, bisnis yang juga diperlukan. Apalagi mengingat untuk Kota Tangerang Selatan merupakan kota penyangga dari ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Dalam pembangunan kepariwisataan, Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan peraturan-peraturan daerah yang mana dalam penyelenggaraan pariwisata tersebut diharapkan mengandung atau meliputi asas yaitu manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratif, kesetaraan, dan kesatuan. Maksud dari peraturan daerah tersebut adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan asas, manfaat, kepentingan umum, inovasi, sumber daya profesional, transparan, dan aktual terhadap usaha pariwisata yang menunjang ke perkembangan pertumbuhan daerah selaras dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kesusilaan masyarakat daerah. Sedangkan untuk tujuan dari peraturan daerah yang diharapkan, penyelenggaraan pariwisata di daerah itu mampu melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan, dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing, menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya, serta teknologi komunikasi melalui kegiatan pariwisata. Potensi wisata yang ada harus dapat karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara ataupun suatu daerah. Perkembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya sehingga dalam peraturan industri pariwisata Indonesia dapat bersaing. Salah satu yang ada di Tangerang Selatan itu adalah Tanah Tirta, dikonsepkan untuk objek wisata bisa dengan edukasi, wisata minat khusus, dan juga wisata alam.
yang menyajikan untuk dari tumbuh-tumbuhan dan juga flora fauna yang dibebaskan saja dalam perkembangannya ataupun pertumbuhannya di daerah atau di sekitar tanah tinggal sendiri. Lalu untuk dari hukum-hukum bisnis yang ada di objek wisata tersebut adalah seperti hak-hak wisatawan, yang mana untuk hak wisatawan yang datang ke objek wisata tanah tinggal, salah satunya akan memperoleh perlindungan kegiatan pariwisata yang berlangsung di destinasi. Misalnya untuk tiket masuk yang dibeli untuk kegiatan outbound itu sudah termasuk dari asuransi ataupun perlindungan untuk hak wisatawan sendiri jika terjadi kecelakaan di daerah atau di destinasi karena kegiatan pariwisata dari objek wisata tersebut. Lalu untuk dari pengelola sendiri, tentunya pengelola atau pengusaha tetap harus menjalankan ataupun mengikuti dari peraturan-peraturan daerah dari pihak Tangerang Selatan sendiri yang telah ditetapkan seperti peraturan daerah yang dijelaskan tadi. Artinya, untuk menjalankan suatu bisnis, baik di destinasi wisata, organisasi, ataupun di perusahaan, para pelaku dan juga para konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana semua telah diatur dalam peraturan-peraturan daerah di destinasi ataupun di daerah masing-masing. Baik, dapat disimpulkan bahwa semua untuk kegiatan baik itu di destinasi ataupun untuk di perusahaan dan organisasi perlu adanya peduli terkait dengan asas-asas ataupun etika bisnis seperti yang telah dilakukan oleh dari pihak pengelola dari tanah tinggal, yaitu mengikuti peraturan daerah yang telah ditetapkan baik untuk hak-hak wisatawan maupun juga dari hak pengusaha itu sendiri, yang mana tentunya dalam peraturan tersebut dari pihak pengelola ataupun untuk dari pihak wisatawan memiliki keuntungan masing-masing dalam mengikuti peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.